Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Meleasta, NIM 216752 dari kelas I, Prodi S1 Pariwisata. Baiklah, di sini saya akan mereview materi perkuliahan Human Resource Management Chapter 4 tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apa itu manajemen bakat? Manajemen bakat yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat sangat penting karena dapat memudahkan perusahaan dalam memetakan keahlian dan keterampilan pekerja yang kompeten. Analisis pekerjaan juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan sistematis dalam menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Terdapat dua aktivitas utama yang dilakukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab. Yang kedua, meneliti secara mendalam mengenai aktivitas tersebut. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan, yaitu informasi tentang tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh karyawan dalam posisi tertentu. Bagian ini penting untuk dituliskan karena akan memudahkan calon pelamar memahami peran dan tanggung jawab yang akan mereka tekuni jika diterima di perusahaan. Contohnya seperti seorang desain grafis, job desk pada posisi ini bertanggung jawab untuk membuat desain, logo, atau hal-hal yang berkaitan dengan desain. Nah, yang selanjutnya spesifikasi pekerjaan, yaitu pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Apa saja informasi yang diperlukan? Yang pertama, aktivitas kerja, seperti membersihkan, menjual, mengajar, melukis, atau bagaimana, mengapa, kapan waktu aktivitas dikerjakan. Yang kedua, perilaku manusia, seperti berpikir, berkomunikasi, memutuskan, menulis, serta tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, mesin, alat, peralatan, dan alat bantu kerja, seperti produk-produk dibuat, bahan-bahan diproses, pengetahuan, jasa, dan pelayanan. Yang keempat, standar kerja. Selanjutnya yang kelima, konteks pekerjaan, seperti kondisi kerja, jadwal, konteks organisasional, dan konteks sosial. Dan yang terakhir, persyaratan manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang apa pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, membantu manajemen memutuskan siapa yang dipilih untuk direkrut dan dipekerjakan. Yang kedua, pemenuhan IIO. Yang ketiga, penilaian kerja. Manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas khusus pekerjaan dan standar kinerja dari pekerjaan tersebut. 4. Kompensasi. Analisis pekerjaan menyediakan informasi untuk menentukan nilai setiap pekerjaan dan kelas yang tepat bagi tiap pekerjaan tersebut. Yang terakhir, pelatihan. Deskripsi pekerjaan memperlihatkan aktivitas dan keterampilan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan. Memutuskan bagaimana menggunakan informasi. Ini akan menentukan macam data yang akan dikumpulkan dan bagaimana mengumpulkannya. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, memilih posisi-posisi yang mewakili. Dan yang keempat, melaksanakan analisis. Yang kelima, memeriksa, menguji, membuktikan dengan pekerja dan supervisor. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, serta wawancara supervisor. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, catatan harian, seperti menghabiskan waktu, laporan diri, mengingatkan apa yang dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Tidak ada format standar, tetapi kebanyakan mencakup
bagian-bagian tentang identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, dan yang terakhir spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menentukan orang macam apakah yang direkrut dan dalam kualitas apakah orang tersebut hendaknya diuji. Spesifikasi untuk karyawan terlatih versus tidak terlatih. Spesifikasi pekerjaan berdasar penilaian, spesifikasi berdasarkan analisis statistik, dan matriks persyaratan pekerjaan. Sekian review dari saya ucapkan terima kasih.